Seorang CEO kaya raya menyamar menjadi karyawan biasa untuk mengungkap ketidakadilan di perusahaannya. Akankah ia berhasil mengubah sistem atau justru menghadapi risiko besar? Saksikan kisah penuh emosi dan keadilan ini. Jonathan Pratama adalah nama yang dikenal di dunia bisnis sebagai simbol kesuksesan. Di usianya yang baru menginjak 35 tahun, ia telah menjadi CEO Grup Pratama, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia yang memiliki perusahaan di berbagai sektor, dari teknologi hingga properti. Meski hidupnya bergelimang harta, Jonathan sering merasa bahwa ia kehilangan koneksi dengan karyawannya, terutama mereka yang bekerja di lapisan terbawah. Keluhan tentang perlakuan tidak adil, manajemen yang semena-mena, dan sistem kerja yang tak manusiawi terus menghantui pikirannya. Satu malam, ketika Jonathan sedang meninjau laporan internal di kantornya yang mewah, ia membaca keluhan anonim dari salah satu karyawan. Surat itu menggambarkan bagaimana seorang supervisor bernama Andika sering memperlakukan staf dengan kasar, menghina mereka di depan umum, dan bahkan memanipulasi laporan untuk menyembunyikan penyimpangan. "Kami hanya ingin diperlakukan sebagai manusia," bunyi kalimat terakhir surat itu. Kata-kata itu menghujam hati Jonathan. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Setelah berdiskusi dengan penasihat kepercayaannya, Jonathan memutuskan untuk menyamar sebagai karyawan biasa. Ia ingin melihat sendiri bagaimana suasana di lapangan dan menilai kebenaran laporan tersebut. Pagi itu, ia mengenakan pakaian sederhana, kemeja lusuh, celana kain usang, dan sepatu yang sudah pudar warnanya. Penampilannya berubah total, tak ada yang menyangka pria ini adalah seorang CEO kaya raya. Jonathan memilih menyamar dengan nama Bima, dan melamar sebagai staf kontrak di salah satu divisi perusahaannya. Ia mengikuti proses rekrutmen seperti kandidat biasa, tanpa ada perlakuan istimewa. Dalam wawancara, ia mengarang cerita bahwa ia adalah pria miskin yang sedang mencari pekerjaan untuk menghidupi adiknya. Dengan aktingnya yang meyakinkan, Bima diterima bekerja sebagai staf administrasi di bawah pengawasan Andika. Hari pertama Bima di kantor menjadi pembuka pengalaman yang tak terlupakan. Pagi itu, ia tiba lebih awal, berharap bisa memulai pekerjaannya dengan baik. Namun, suasana langsung berubah saat Andika, supervisor yang dikenal galak, memasuki ruangan dengan wajah masam. "Kamu lambat sekali. Apa kamu tidak punya otak?" teriak Andika kepada salah satu karyawan yang terlihat panik karena terlambat menyelesaikan laporan. Nada bicaranya kasar, dan matanya memancarkan kemarahan yang membuat ruangan hening seketika. Semua karyawan menundukkan kepala, takut menjadi sasaran berikutnya. Bima menyaksikan adegan itu dengan hati yang bergejolak. Ia tidak menyangka bahwa seorang pemimpin bisa memperlakukan bawahannya dengan begitu kejam. Bagaimana mungkin seseorang bisa bekerja dengan baik jika diperlakukan seperti ini? Pikir Bima. Ia hanya bisa diam, menyimpan amarahnya sambil mencatat perilaku Andika di dalam hati. Saat gilirannya tiba untuk memperkenalkan diri, Andika menatapnya dari atas ke bawah dengan ekspresi meremehkan. "Kamu si anak baru, ya? Jangan pikir bisa santai di sini. Kalau tidak becus, keluar saja," ujarnya dengan nada menghina. Hari itu, Bima langsung merasakan tekanan yang luar biasa. Ia diminta menyelesaikan tugas administrasi yang sebenarnya sederhana, tetapi suasana kerja yang tegang membuat semuanya terasa lebih sulit. Setiap kali ia mencoba bertanya kepada Andika, jawaban yang diterima hanyalah cibiran atau komentar sinis dan menyakitkan. Bahkan, saat Bima mencoba membantu seorang rekan kerja yang terlihat kewalahan, Andika menegurnya dengan keras, "Jangan sok sibuk membantu orang lain kalau tugasmu sendiri belum selesai." Pengalaman hari pertama itu membuka mata Bima akan realitas keras yang dihadapi karyawan di lapisan bawah. Ia mulai menyadari bahwa perlakuan seperti ini bukan hanya merusak produktivitas, tetapi juga mematahkan semangat kerja. Namun, di tengah kesulitan itu, Bima tetap bertekad menjalani perannya dengan baik, sambil terus mengamati dan mencatat setiap tindakan Andika yang tidak sesuai. Namun, perlakuan buruk itu tidak berhenti di situ. Andika mulai menargetkan Bima, memandangnya rendah karena penampilannya yang sederhana. "Kamu anak baru, ya? Jangan pikir kerja di sini gampang. Kalau nggak siap kerja keras, jangan harap bisa bertahan lama," kata Andika dengan nada menghina.
Bima hanya tersenyum tipis, menahan emosinya. Selama berminggu-minggu, Bima bekerja keras untuk membuktikan dirinya. Ia sengaja memilih tidak melawan, meski seringkali diperlakukan tidak adil. Dari sini, ia semakin memahami betapa sulitnya kehidupan karyawan di lapisan bawah. Ia melihat bagaimana beberapa rekan kerjanya, seperti Rani dan Edo, berjuang keras untuk memenuhi target kerja sambil menanggung beban keluarga. Rani adalah seorang ibu tunggal yang harus menghidupi 2 anaknya. Meski sering dimarahi oleh Andika, ia tetap bertahan karena tidak punya pilihan lain. Sementara Edo adalah seorang pemuda yang bercita-cita melanjutkan pendidikan, tetapi terpaksa menunda mimpinya demi membantu ekonomi keluarganya. Cerita mereka membuat Bima semakin bertekad untuk memperbaiki sistem di perusahaannya. Di sisi lain, Bima juga diam-diam mengumpulkan bukti penyimpangan yang dilakukan oleh Andika. Ia menemukan bahwa Andika sering memanipulasi laporan untuk menutupi ketidakmampuannya dalam manajemen. Bahkan, ada indikasi bahwa Andika menerima suap dari vendor tertentu untuk keuntungan pribadi. Semua ini Bima catat dengan hati-hati. Suatu hari, Bima menjadi sasaran penghinaan besar di depan seluruh staf. Ketika ia terlambat menyerahkan laporan karena printer yang bermasalah, Andika memarahi Bima di depan semua orang. "Kamu ini memang tidak berguna. Apa kamu pikir perusahaan ini tempat main-main? Kalau begini terus, kamu akan dipecat lebih cepat dari bayanganmu," ujar Andika dengan nada keras. Rekan-rekan kerja Bima hanya bisa diam, takut menjadi target berikutnya. Namun, di balik semua itu, Bima tetap sabar. Ia tahu bahwa waktu yang tepat akan datang untuk mengungkap segalanya. Semakin banyak bukti yang ia kumpulkan, semakin yakin ia bahwa perubahan harus segera dilakukan. Ia juga mulai mendekati beberapa karyawan lain, mendengarkan cerita mereka, dan mencatat keluhan mereka. Setelah 3 bulan menyamar, Bima merasa bahwa ia telah memiliki cukup informasi untuk bertindak. Ia memutuskan untuk mengakhiri penyamarannya dan mengungkap kebenaran. Pada hari Jumat pagi, perusahaan mengadakan rapat besar yang dihadiri oleh semua karyawan. Dalam rapat itu, Jonathan muncul dalam penampilan aslinya, seorang CEO yang karismatik dengan setelan jas mahal. Suasana ruangan berubah seketika. Semua mata tertuju padanya, termasuk Andika yang tampak bingung dan gugup. "Selamat pagi, semuanya," kata Jonathan dengan suara tenang namun penuh wibawa. "Hari ini, saya ingin membahas beberapa hal penting tentang perusahaan kita. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang harus saya ungkapkan." Jonathan kemudian memanggil Bima ke depan. Semua orang terkejut ketika melihat pria sederhana itu berdiri di depan Jonathan, memperlihatkan ekspresi percaya diri yang berbeda dari sebelumnya. "Kalian semua mengenal Bima sebagai karyawan kontrak. Namun, yang tidak kalian tahu adalah bahwa dia sebenarnya saya," ujar Jonathan. Suasana semakin tegang, terutama bagi Andika yang mulai terlihat gelisah. Jonathan melanjutkan dengan mengungkapkan penyamarannya dan alasan di balik itu. Ia menceritakan bagaimana ia melihat sendiri perlakuan buruk yang dialami oleh karyawan, terutama oleh Andika. "Saya menyaksikan langsung bagaimana supervisor kalian, Andika, memperlakukan bawahan dengan semena-mena, bahkan melakukan penyimpangan yang merugikan perusahaan," kata Jonathan dengan nada tegas. Jonathan kemudian memproyeksikan bukti-bukti yang telah ia kumpulkan, termasuk rekaman suara, video, dan laporan manipulasi data. Wajah Andika langsung memerah, dan keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Ia mencoba berdalih, "Ini semua salah paham, Pak. Saya hanya mengikuti prosedur." Namun, Jonathan memotongnya dengan tegas, "Prosedur? Apa menghina bawahan, memanipulasi laporan, dan menerima suap adalah bagian dari prosedur Anda?" Ruangan menjadi sunyi, hanya terdengar suara napas berat Andika. Ia lalu berusaha memohon, Pak Jonathan, tolong beri saya kesempatan. Saya janji akan berubah. Saya punya keluarga yang harus saya tanggung." Suaranya bergetar, dan wajahnya tampak penuh ketakutan. Namun, Jonathan tetap dengan sikap tegasnya. "Kesempatan sudah Anda buang selama bertahun-tahun. Saya tidak bisa membiarkan seseorang seperti Anda tetap merusak sistem perusahaan ini. Mulai hari ini,
Anda dipecat dengan tidak hormat. Andika yang awalnya tampak garang kini jatuh berlutut di depan Jonathan, memohon dengan suara lirih, tolong, Pak. Jangan buat saya seperti ini di depan semua orang. Saya mohon. Namun, Jonathan tak bergeming. Mempermalukan bawahan Anda di depan umum sudah menjadi kebiasaan Anda. Hari ini, Anda merasakan bagaimana rasanya. Saya harap ini menjadi pelajaran. Tepuk tangan perlahan mulai terdengar dari para karyawan yang selama ini menjadi korban Andika. Mereka merasa lega dan mendapatkan keadilan. Andika akhirnya digiring keluar ruangan oleh petugas keamanan perusahaan, meninggalkan ruangan dengan wajah penuh rasa malu dan penyesalan. Keputusan itu disambut dengan tepuk tangan yang meriah dari para karyawan. Rasa lega dan sukacita tergambar di wajah mereka, terutama bagi mereka yang selama ini menjadi korban perlakuan tidak adil. Jonathan kemudian melanjutkan dengan berbicara langsung kepada para karyawan, mulai hari ini, kita akan membuat perusahaan ini menjadi tempat kerja yang lebih baik. Tidak ada lagi ruang untuk penindasan, ketidakadilan, atau manipulasi. Kita semua adalah bagian dari keluarga besar perusahaan ini, dan setiap orang berhak mendapatkan penghargaan yang layak atas kerja kerasnya. Setelah itu, Jonathan mengumumkan langkah konkret yang akan diambilnya. Saya memutuskan untuk mengangkat Rani dan Edo sebagai supervisor baru, menggantikan posisi Andika. Mereka adalah contoh nyata dari dedikasi dan kerja keras yang layak diapresiasi. Pengumuman ini disambut dengan tepuk tangan yang lebih meriah. Rani tampak terharu hingga matanya berkaca-kaca, sementara Edo tersenyum malu-malu, tak percaya bahwa kerja kerasnya akhirnya dihargai. Jonathan tidak berhenti di situ. Ia juga menyampaikan rencana jangka panjang untuk mereformasi sistem perusahaan, termasuk membuka kanal pengaduan yang lebih transparan, mengadakan pelatihan manajerial untuk para supervisor, serta menerapkan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa lingkungan kerja tetap adil dan manusiawi. Ini bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan kita bersama. Saya ingin memastikan bahwa perusahaan ini menjadi tempat di mana setiap orang merasa dihargai dan didukung untuk berkembang, ujarnya dengan penuh semangat. Para karyawan yang mendengarkan pidato Jonathan merasa optimis. Mereka melihat harapan baru di depan mata, sebuah perubahan yang selama ini mereka impikan. Antusiasme memenuhi ruangan, dan suasana kerja yang selama ini dipenuhi ketegangan perlahan berubah menjadi semangat kebersamaan. Jonathan menyelesaikan pidatonya dengan berkata, kita tidak hanya bekerja untuk mencari nafkah, tetapi juga untuk menciptakan perubahan yang lebih baik bagi kita semua. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Langkah-langkah yang diambil Jonathan diterima dengan penuh antusias oleh semua orang. Hari itu menjadi tonggak baru bagi perusahaan, sebuah awal dari transformasi yang tidak hanya mengubah sistem, tetapi juga menghidupkan kembali semangat dan kepercayaan para karyawan. Jonathan meninggalkan ruangan dengan senyum puas, sementara Rani, Edo, dan seluruh karyawan lainnya merasa bahwa hari itu adalah awal dari kehidupan kerja yang lebih baik. Cerita ini diakhiri dengan pelajaran penting. Kekuasaan bukanlah alasan untuk merendahkan orang lain, dan kerendahan hati adalah kunci untuk memahami perjuangan orang lain. Jonathan belajar banyak dari pengalaman tersebut, sementara Andika harus menghadapi konsekuensi dari kesalahannya. Perusahaan pun berubah menjadi tempat kerja yang lebih baik, di mana semua orang merasa dihargai. Semangat dan nilai-nilai ini yang ingin Jonathan teruskan, tidak hanya dalam perusahaannya, tetapi juga dalam hidupnya sebagai pemimpin yang lebih bijaksana dan peduli. Itulah kisah CEO kaya raya yang menyamar.